Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, insyaallah pada pertemuan saat ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda, yaitu bedah buku Saatnya Untuk Menikah. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas buku Agar Ilmu Menjadi Berkah, dalamnya kita akan diajarkan bagaimana cara atau kiat atau tips agar ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat, menjadi berkah, menjadi berguna. Dan ini sangat cocok untuk pembahasan di kalangan para penuntut ilmu yang saat ini mungkin sudah menempuh perjalanan menuntut ilmunya sudah cukup jauh, atau mungkin juga untuk yang baru menempuh perjalanan menuntut ilmu karena baru hijrah. Ini sangat cocok insya Allah, karena banyak di antara kita yang mungkin belum memahami cara atau proses menuntut ilmu yang benar, sehingga pulang dari majelis ilmu yang dimiliki tidak mengubah pribadi menjadi lebih baik, bisa jadi sama saja seperti kemarin atau mungkin lebih buruk. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan di buku ini, di Saatnya Untuk Menikah, kita akan mengkaji ilmu-ilmu yang bisa menjadi bekal untuk kita menikah. Atau dengan sederhananya, buku ini menjelaskan semua proses yang terkait dengan menikah. Maka buku ini sangat cocok untuk kita yang ingin menikah atau kita yang mau menikahkan. Makanya saya selalu membahasakan ketika saya memberikan hadiah buku-buku seperti ini kepada masyarakat sekitar, maka bahasanya ini barangkali sudah mau menikah, ini ada hadiah untuk bekal menikahnya. Memang kalau judulnya seperti kayak mengajak ya, saatnya untuk menikah. Tapi intinya di sini adalah buku yang menjelaskan fikih tentang pernikahan. Mulai dari kita mencari jodoh, kemudian menempuh prosesnya, kemudian menjalankan hari H, dan disinggung juga pembahasan tentang malam pertama, insya Allah. Makanya ini bukan hanya untuk orang pemirsa yang masih jomblo ya, tapi bisa juga dibaca, dipelajari oleh para orang tua yang mau menikahkan anaknya. Baik, di pembahasan dulu ya, sebelum terhenti ini, kita sudah membahas di bab pertama tentang khitbah atau meminang, dan kita sudah membahas poin pertama tentang kita boleh memandang orang yang akan kita nikahi atau kita terima pinangannya. Dan pembahasan selanjutnya di poin kedua di bab pertama ini membahas tentang batasan melihat wanita yang akan dipinang, atau batasan anggota tubuh yang boleh kita lihat dari sosok wanita yang akan kita nikahi. Baik, kita masuk pada pembahasan. Mengenai batasan hal tersebut, para ulama berbeda pendapat. Dan perbedaan mereka terkait dengan bagian anggota tubuh mana saja yang boleh dilihat. Maka mayoritas ulama mazhab juga berpendapat bahwa yang boleh dilihat dari anggota tubuh wanita yang akan dipinang hanya wajah dan kedua telapak tangan. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Bidayatul Mujtahid jilid 2 halaman 3. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah dia menampakkan perhiasan atau auratnya
kecuali sesuatu yang yang biasa terlihat darinya. Quran surah An-Nur ayat 31. Maka di sini sederhananya tidak semua anggota tubuh wanita boleh kita lihat. Hanya anggota tubuh yang biasa terlihat. Di antaranya wajah dan kedua telapak tangan, kanan dan kiri. Karena nanti ada penjelasan mengapa pendapat ini bisa muncul bukan hanya berdasarkan ayat. Baik, kita langsung bahas pendapat selanjutnya dari sebagian ulama Hanabilah. Sedangkan di antara para ulama Hanabilah, mereka membolehkan melihat anggota tubuh atau bagian tubuh wanita yang akan dipinang sebatas yang tampak di saat bekerja di rumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit, kaki, dan sebagainya. Tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup, seperti dada, punggung, dan yang lainnya. Sebagaimana Nabi memperbolehkan seorang sahabat memandang wanita tanpa sepengetahuannya, disebabkan bahwa beliau mengizinkan memandang seorang wanita yang akan dipinang dari segala yang tampak pada umumnya. Maka sebab itu tidak mungkin hanya memandang wajah, sehingga diperbolehkan juga memandang yang lainnya karena sama-sama tampak seperti halnya wajah. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mughni jilid 6 halaman 594. Dan di antara landasan pendapat dari sebagian ulama Hanabilah, mereka tidak hanya membolehkan wajah dan telapak tangan. Ini rinciannya lebih luas daripada pendapat mayoritas ulama mazhab ya. Bahwa kata ulama Hanabilah tidak hanya wajah dan telapak tangan, bahkan leher, kedua tumit itu boleh. Yang intinya di sini hanya bagian-bagian yang biasa terlihat di wanita. Atau dengan mudahnya pembahasan ini adalah anggota tubuh yang biasa dilihat yang biasa diperlihatkan oleh wanita di dalam rumahnya. Makanya ini ada kaitannya nanti batasan aurat yang boleh terlihat dari wanita di hadapan wanita yang lain. Ya, jadi sekali lagi ini ada kaitannya menyinggung anggota tubuh atau bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh sesama wanita. Jadi catatan juga, sesama wanita juga tidak boleh melihat aurat. Hanya sebagian-bagian tertentu yang boleh dilihat, di antaranya leher ke atas, siku ke bawah, dan lutut ke bawah. Maka sebaliknya, leher ke bawah, siku ke atas, dan lutut ke atas itu tidak boleh dilihat oleh sesama wanita. Bahkan termasuk mahram. Maka bagian tersebut hanya boleh dilihat oleh suaminya. Atau dengan mudahnya anggota tubuh. Di sini yang dibolehkan dilihat oleh ulama Hanabilah bagi orang yang mau menikah, maka dia boleh melihat anggota tubuh dari wanita yang menjadi anggota wudu. Ya. Kemudian sedangkan pendapat dari Hanafiyah, mereka membolehkan laki-laki yang meminang untuk melihat wajah, telapak tangan, dan telapak kaki dari wanita yang akan dipinangnya. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 9 halaman 159. Maka bahkan ada juga yang berpendapat boleh melihat kepada selain wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya. Di antara tiga pendapat tersebut ada juga yang berpendapat boleh juga kok melihat kepada selain dari wajah dan kedua telapak tangan. Berdasarkan keumuman hadis berita Nabi SAW, melihatlah sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya. Tetapi pendapat yang dilihat lebih ini pendapat yang bagi saya juga sebagai penulis menganggap ini pendapat yang saya lebih condong atau saya pilih karena melihat beberapa unsur pendalilan dan seterusnya. Dan pendapat yang menurut lebih kuat bagi diri saya yang saya pilih ini adalah
dan ini pun merupakan pendapat yang disepakati oleh para ulama yang lainnya, adalah melihat wajah dan kedua telapak tangan. Kita lihat penjelasan ini bisa dalam kitab Syarah Sahih Muslim, dan tentu pendapat ini lebih aman disebabkan seketika seseorang lelaki ingin menikahi wanita lalu dia ingin melihat bagian tubuh wanita yang diantaranya wajah dan kedua telapak tangan saja, tidak melihat kepada selainnya, maka ini sudah cukup, karena wajah ini adalah simbol dari kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan adalah simbol dari keindahan anggota tubuhnya. Maka ketika kita melihat wanita itu wajahnya glowing atau putih, maka insya Allah ini sudah mencerminkan kecantikan. Makanya ketika seorang wanita itu bercadar, dia boleh membuka cadarnya kepada laki-laki selain mahramnya, dengan catatan ketika dia mau menikah. Begitupun seorang laki-laki, hukum asal melihat wanita yang bukan mahram itu tidak boleh. Tapi ketika dia ingin menikahinya, maka dibolehkan. Makanya di sisi lain juga curi-curi pandang ketika kita melihat, memastikan wanita yang akan kita nikah itu benar atau tidak, boleh. Tapi kalau tidak ada niatan untuk menikah, maka tidak boleh. Dan di sini ketika seorang wanita hanya dilihat dari wajah dan kedua telapak tangan, sudah sangat cukup. Konsekuensinya, maka ketika tidak jadi menikah, mungkin disebabkan adanya pertimbangan syar'i lainnya, mungkin dari laki-lakinya ada yang dikhawatirkan atau di wanitanya ada dikhawatirkan, tidak jadi menikah, maka aibnya tertutupi. Lain cerita kalau dilihat selain dari wajah dan telapak tangannya. Mungkin kita ketika tidak ada yang menyinggung, kita bisa menutupi aib tersebut. Tapi ketika sudah ada yang menyinggung, berat rasanya untuk kita menutupi aibnya. Makanya di antara hal terberat dalam hidup ini adalah ketika kita mengetahui kekurangan orang lain. Saat ini kita bisa menutupi aibnya, tapi suatu saat bisa jadi kita malah mengumbarnya. Dan ini termasuk perbuatan dosa yang harus kita hindari. Ya, dan konsekuensinya ketika kita memperlihatkan aib orang lain di hadapan orang lain atau menyebarkannya, maka Allah pun akan menyebarkan aib kita. Waliyadzubillah. Ini pelajaran untuk kita ya. Jadi, sebagai catatan, ingat bahwa tujuan melihat wanita yang dibolehkan oleh Islam hanyalah dengan niat untuk meminang dan menikahinya, bukan untuk melampiaskan dan memuaskan hawa nafsunya. Maka nasihat saya untuk diri saya dan untuk para pemirsa, ketika kita ingin mulai masuk pada masa proses pernikahan, maka luruskan niat kita ketika akan melihat atau nazar seorang wanita yang akan dipinang. Dan di saat melihatnya, kita pun boleh memintanya untuk sekedar berdiri, memutar agar tampak jelas bentuk fisiknya. Maka di sini saya juga menegaskan bahwa mengapa Islam hanya membolehkan kita melihat bagian wajah dan kedua telapak tangan dari seorang wanita. Jawabnya, karena wajah sudah mewakili kecantikan, sedangkan kedua telapak tangan sudah mewakili kesempurnaan dan keindahan tubuh. Dan perlu kita ketahui juga bahwa seorang laki-laki boleh melihat nazar kembali, melihat atau menazar, bahasa nazar itu bahasa istilah syar'inya saja. Seorang laki-laki boleh melihat kembali wanita yang akan dipinangnya meskipun tanpa seizinnya atau dengan istilah curi-curi pandang. Misal ketika melihatnya dengan sembunyi-sembunyi atau dari jarak yang jauh gitu ya. Misalkan, ini kayaknya si fulana nih. Coba deh saya sekalian deh memastikan, kalau kemarin kan saya lihat di rumah gitu kan. Barangkali di rumah itu kan jaim gitu kan, jaga image. Jadi tingkah laku pun dijaga. Nah, saya pengen tahu nih sikap aslinya gitu kan. Ketika dia bermuamalah dengan teman-temannya kan kadang gitu ya. Orang itu dengan orang yang baru dikenal dengan orang yang sudah lama dikenal tuh beda sikapnya. Kita lihat deh anak-anak coba. Anak-anak kita. Kalau dengan kita kan mungkin muamalahnya berbeda. Ceria, terus dia mau berbicara, mau bercerita. Tapi ketika dia dihadapkan orang yang baru dikenal, diam. Bahkan tidak mau disentuh, tidak mau didekati. Ini pun sama. Kita lihat nih kelakuan aslinya gitu kan. Dari balik pohon atau dari jauh gitu kan. Oh kayaknya bener nih sesuai. Apa yang saya lihat kemarin di rumahnya dengan yang sekarang tuh sesuai. Nah, itu nggak masalah. Ya, ini dengan catatan untuk mempertimbangkan
proses pernikahan, bukan untuk coba-coba. Makanya ini nasihat dari saya, ketika kita memang sudah mulai siap untuk menikah dan ingin menempuh proses pernikahan ini sesuai syar'i, maka ketika kita menazor, melihat wanita yang akan kita pinang atau yang kita nikahi, pertama niatnya untuk menikah. Ketika sudah menazor atau melihat, pertimbangkan dengan syar'i. Makanya ini pun nasihat dari Imam Ahmad bin Hambal, ya. Ketika kita mau pertimbangkan, maka lihat dulu cantiknya. Kemudian lihat dulu, setelah lihat cantiknya, lihat agamanya. Ketika kita menerimanya, maka kita menerimanya karena agamanya. Karena menjadi titik pembahasan terakhirnya adalah agamanya. Tapi ketika kita melihat agamanya dulu, kemudian melihat cantiknya, terus cantiknya ternyata nggak sesuai, maka kita menolak agamanya. Padahal situ ada agama yang bagus. Maka di sini catatan juga bahwa cantik itu relatif ya. Tidak bisa ada tolak ukur. Kecuali sesuatu yang ada ukuran tinggi, lebar, panjang, itu baru. Cantik itu tidak harus dengan standarisasi mata yang sipit, kulit yang putih, hidung yang mancung, bibir yang tipis, tidak harus. Makanya sangat bodoh bagi diri kita yang mengatakan bahwa jangan sampai kita menikah seperti membeli kucing dalam karung. Kenali dulu bertahun-tahun, nggak harus. Biarkan cinta itu tumbuh di malam pertama. Biar tidak bias, biar tidak bosan. Nikmat kok menikah tanpa diawali mengenal lebih jauh. Karena terkadang kita hanya mempermainkan perkenalan lebih jauh. Kita ingat, tidak ada pacaran sehat. Pacaran saja ritualnya sudah dosa. Jalan berdua sudah dosa. Karena kata Nabi SAW, janganlah salah antara kalian berdua-duaan, karena yang ketiga adalah setan. Kalau udah jangan, maka dalam ilmu usul fikih, an-nahyu li tahrim, adanya pelarangan, adanya menunjukkan suatu keharaman. Al-amru lirujub, adanya perintah menunjukkan suatu kewajiban. Belum nanti kalau pegang-pegangan. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang menyentuh sosok yang bukan mahramnya, bukan halalnya, maka perbuatan tersebut lebih keji daripada, lebih buruk daripada, lebih keras daripada seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari api neraka. Waliyadzubillah. Itu dosa. Sedangkan efek dosa sangat besar daripada efek penyakit dalam tubuh. Sekali lagi catatannya, efek suatu dosa bagi tubuh sangat lebih besar daripada efek suatu penyakit dalam tubuh. Makanya tidak ada istilah pacaran sehat. Bukan berarti pacaran sehat itu karena kita tidak berzina, bukan. Jangan disalah, zina itu bukan hanya berhubungan badan, bertemunya kedua farji, bukan. Kata Nabi SAW apa? Anggota tubuh semuanya punya peluang untuk berzina. Mata punya peluang untuk berzina dengan apa? Melihat sesuatu yang bukan halalnya. Kita melihat rambut atau aurat wanita yang bukan istri kita, bukan mahram kita, itu dosa. Mulut kita misalnya mencium wanita tersebut, dosa. Telinga kita mendengar sesuatu yang haram, dosa. Tangan kita menyentuh sesuatu yang tidak halal untuk kita, dosa. Dosa itu banyak variatifnya. Zina itu banyak variatifnya. Ini untuk meluruskan pemahaman. Banyak syubhat yang sekarang tersebar di negeri kita. Di antaranya berusaha bagaimana caranya memperindah suatu perbuatan yang buruk. Ya. Mau seindah apapun bungkusnya, kalau dalamnya busuk, pasti ketahuan, pasti akan dikoreksi. Sekali lagi, tidak ada pacaran sehat.
Kalau mau pacaran sehat, berarti pacarannya setelah menikah. Karena semua perbuatan kita yang kita lakukan dengan wanita yang kita nikahi jadi berpahala. Kata Nabi SAW, ngobrolnya antara suami istri aja berpahala kok. Bercumbunya aja berpahala kok. Pegangan tangannya juga berpahala kok. Apalagi hubungan intim. Semua perbuatan yang kita lakukan dengan seorang wanita sebelum menikah, semuanya dosa. Maka sebaliknya, semua perbuatan yang kita lakukan dengan seorang wanita yang sudah kita nikahi, semuanya berpahala. Tinggal kita pilih. Kan yang membedakan interaksi kita, aktivitas kita dengan wanita yang kita cintai, beda tipis. Bedanya apa? Cuman di 1 menit. Yaitu pada saat akad nikah. Kalau dilakukan sebelum akad nikah, haram, dosa semua. Kalau dilakukan setelah akad nikah, halal, pahala semua. Begitu. Jadi para pemuda, para pemudi, ketika kalian sudah siap menikah, menikahlah. Pacaran sehatnya setelah menikah. Bagi orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa, sudah siap menikah, nikahilah atau carikan pasangan hidup yang baik agama dan akhlaknya. Baik, kita masuk kepada poin ketiga tentang boleh membatalkan pinangan ketika wanita tersebut tidak menarik hati. Apabila seorang laki-laki sudah melihat wanita yang akan dinikahinya, tetapi wanita tersebut tidak menarik hatinya, maka hendaklah dia diam, tidak ember, tidak men-share, tidak boleh menyebarkan sesuatu yang dia tidak sukai dari wanita tersebut. Dalam kondisi seperti itu, laki-laki yang meminangnya tidak boleh mengatakan aku tidak mau dengannya, karena hal itu akan menyakiti wanita tersebut. Penjelasan ini bisa dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Ini ada kaitan dengan masalah bagian yang bisa dilihat dalam proses nadhar. Maka tadi kan kesimpulannya, anggota tubuh yang boleh dilihat pada saat meminang dari seorang wanita adalah dari wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena ketika batal, aib yang ada di dalam tubuh si wanita tersebut aman. Tapi kalau dilihat dari selain wajah dan kedua telapak tangan, ini akan menjadi aib. Ketika batal, khawatir tersebar. Dan tidak boleh juga bagi kita seorang laki-laki ketika ingin meminang wanita, kemudian merasa kurang cocok, lalu kita katakan, saya nggak mau dengan kamu. Gak usah bilang begitu. Cukup bilang, maaf, saya setelah mempertimbangkan sepertinya saya tidak bisa melanjutkan proses pinangan ini atau proses pengenalan ini, tidak aja. Karena bahasa-bahasa seperti itu boleh kita olah agar menjaga perasaan dari salah seorang di antara kita. Atau dengan bahasa-bahasa misalnya ya. Cukup apa yang kita tahu dari dia sekilas, kita yang tahu ya. Tidak boleh kita share. Kamu tahu gak sih, kemarin saya lihat nadhar wanita itu, Allah musta'an, tangannya kasar banget misalkan, kulitnya hitam misalkan, Allah musta'an. Coba kalau kita diposisikan seperti itu, wanita itu menceritakan apa yang kita miliki, pasti kita akan sakit hati. Dia punya perasaan, sebagaimana kita juga punya perasaan. Dan dibolehkan juga bagi orang tua atau wali wanita untuk meralat jawaban pinangan jika dia melihat ada kemaslahatan, ada kebaikan bagi si wanita tersebut. Dan tidak dilarang juga bagi seorang wanita untuk mengembalikan pinangan jika dia tidak suka pada laki-laki yang akan meminangnya. Karena pernikahan adalah akad yang konsekuensinya berlangsung sepanjang masa. Dan kebaikan juga keburukannya akan dirasakan sejak akad tersebut dilaksanakan. Maka sudah seharusnya seseorang teliti dan berhati-hati untuk dirinya dan melihat akibat selanjutnya. Namun jika keduanya menarik pinangan tanpa alasan yang syar'i, maka hal ini dihukumi makruh atau dibenci karena sama dengan menyalahi janji dan meralat ucapan. Meskipun demikian hukumnya tidak haram karena belum ada ikatan pernikahan di antara keduanya secara syariat Islam.
seorang wanita atau walinya atau orang tuanya boleh memberikan usulan. Kalau kita lihat kayaknya kalau misalkan bagus, laki-laki ini agamanya bagus, akhlaknya bagus, rupanya bagus, dan mungkin memiliki kepribadian yang bagus misalkan. Jadi intinya kan poinnya dua kata Nabi SAW, lihat agama dan akhlaknya. Selebihnya itu hanya bonus. Kayaknya udah keduanya bagus, ininya bagus. Menyarankan bagi orang tua atau wali, kayaknya kamu cocok deh sama dia. Kalau itu baik misalkan. Atau wanita juga boleh memberikan saran pendapatnya kepada orang tua atau walinya. Kayaknya bagus deh laki-laki itu untuk saya, Pak, Ibu, atau Abi, Umi. Memberikan usulan. Kita presentasikan tentang laki-laki yang kita lihat tadi, gitu kan. Atau bagi di antara keduanya, kalau ternyata laki-laki tersebut tidak baik, sebaliknya ya, maka boleh. Kayaknya itu nggak cocok atau nggak bagus, nggak baik untuk agama kamu, gitu kan. Atau nggak baik untuk aktivitas kamu di kemudian hari dalam rumah tanggamu misalkan. Maka boleh, nggak masalah. Asalkan pertimbangan sesuai syariat, bukan sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian ini pun menjadi pertimbangan karena rumah tangga itu bukan hanya setahun, bukan hanya sebulan, bukan hanya sepekan, bukan hanya sehari, tapi sepanjang hidup. Dan prinsip rumah tangga adalah bukan saya mencintaimu sampai ajal menjemput, bukan. Saya mencintaimu sampai sesurga. Ya, atau kita saling mencintai, atau kita sehidup semati, bukan, tapi sehidup sesurga. Kita hidup bareng di dunia, kita juga hidup bareng di surga. Ya, jadi bahasanya bukan hidup semati ya, tapi hidup sesurga. Cintai pasangan hidup kita, sehingga dengan itu kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabtah. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Maksudnya cinta di sini karena cinta karena Allah. Buktinya adalah kita mendidik dia, kita ibadah bareng-bareng dia, gitu kan. Menciptakan rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan kata Allah Azza wa Jalla, di antara hamba-hambanya yang soleh, mereka akan dikumpulkan kembali di surganya. Jadi syarat untuk berkumpul bersama orang-orang kita cintai adalah dengan syarat salih. Kita akan bisa berkumpul kembali, reuni kembali bersama keluarga kita, istri kita, suami kita di surga dengan catatan menjadi kategori hamba Allah yang salih. Tentu dengan ilmu kita bisa menjadi salih. Dan tidak boleh juga bagi kita seorang laki-laki tiba-tiba putusin, kayaknya saya perlu cari perbandingan nih, ya. Makanya jangan kalian ketika sudah menadzur, menempuh proses pinangan dengan seorang seorang wanita, sambil menunggu keputusan, kalian menadzur ke wanita yang kedua sebelum memutuskan wanita yang pertama. Kalau keputusannya adalah berhenti, maka kalian boleh menadzur, melihat wanita selanjutnya. Tapi kalau prosesnya belum selesai, maka tidak boleh. Karena ini pernah terjadi. Tidak boleh membandingkan wanita yang akan kita nikahi, padahal kita juga masih labil. Kita pertimbangannya bukan untuk ilmu, tapi untuk hawa nafsu. Ini nggak boleh. Kalau memang mau pindah proses, putuskan dulu, iya atau tidak. Kalau tidak lanjut maksudnya putus, ya sudah, cari wanita lain. Kalau iya, tutup pintu, fokus kepada wanita tersebut. Ini banyak yang tidak dipahami oleh para lelaki. Begitupun wanita sama, ketika dia sudah ditemui oleh laki-laki yang akan meminangnya, maka kata Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita menerima pinangan 2 kali. Maksudnya, selama dia proses dalam pinangan itu, nggak boleh dia mempersilahkan laki-laki lain datang untuk meminangnya. Sampai adanya keputusan tidak lanjut antara pinangan pertama tersebut, boleh kalian untuk menikahi laki-laki atau menerima pinangan laki-laki yang lain. Begitu juga makruh hukumnya jika peminang laki-laki meninggalkan wanita yang dipinangnya setelah ada isyarat persetujuan darinya, sebab nantinya tidak ada kejelasan bagi si wanita, dan laki-laki lain pun tidak bisa meminang si wanita yang telah merasa cenderung kepada peminang yang pertama.
Penjelasan ini dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Jadi ketika apalagi ketika dari pihak wanita sudah mengiyakan mau, tapi kita tiba-tiba mundur teratur, pelan-pelan terus hilang. Gak boleh, karena apa efeknya? Si wanitanya menunggu, apalagi ada kaitan dengan syariat, yaitu apa? Kata Nabi SAW tadi, seorang wanita tidak boleh menerima pinangan 2 kali. Makanya untuk melepaskan ikatan tersebut, sampaikan maaf teh, maaf mbak, saya gak bisa lanjut proses ini. Dari situ kan si wanita tahu, si pihak wanita tahu, oh kayaknya nggak lanjut, ya sudah, akhirnya open house lagi gitu kan, buka rumah lagi, silakan untuk yang mau melamar gitu. Nggak boleh begitu ya. Para laki juga harus tahu etika dalam meminang atau melamar. Banyak nih yang bertanya juga gitu kan, meminang itu apa Ustaz? Meminang itu melamar. Ini bahasa syariat. Maka sebab itu, seorang laki-laki yang meminang seorang wanita, lalu dia tidak tertarik sehingga tidak berminat untuk menikahinya, maka hendaklah dia memberi kepastian kepada wanita tersebut agar laki-laki lain dapat meminangnya dan menikahinya. Jadi intinya, jangan menggantungkan keputusan. Jika tertarik, memberi kabar. Jika tidak tertarik, tetap memberi kabar. Ingat, memberi kabar atau konfirmasi penting. Karena konfirmasi adalah salah satu cara untuk menutup celah suudzon, prasangka buruk, dugaan buruk. Kita itu manusia normal, manusia biasa, tidak punya yang namanya indera keenam, bisa melihat sesuatu yang gaib, tidak bisa. Ketika seseorang tidak memberikan konfirmasi tentang kewajibannya, maka jangan disalahkan bagi orang yang lain untuk berprasangka buruk kepadanya. Kamu jangan suudzon sama saya. Ya gimana gak suudzon, kamu yang konfirmasi gitu kan. Kayak misalkan seorang karyawan telat datang bekerja padahal sakit gitu kan, atau motornya mogok tapi nggak konfirmasi, akhirnya apa? Dimarahi oleh atasan. Tiba-tiba dimarahi, dia bilang, "Bapak jangan suudzon dulu, saya motornya mogok." Ya bukan suudzon, tapi karena itu yang saya tahu dari kamu nggak konfirmasi. Coba kamu konfirmasi, "Maaf Pak, saya telat karena banyak bocor." Selesai urusan. Begitu sama seorang laki-laki, ketika dia atau wanita ini tidak mau melanjutkan proses pinangan ini, maka sampaikan, "Maaf, saya tidak bisa melanjutkan proses ini." Selesai. Kalau tidak diberikan konfirmasi, nanti ada dugaan-dugaan buruk. Ini gimana ini? Pecundang gitu kan, pengecut. Kok datang tapi nggak datang lagi, nggak ada konfirmasi lagi, nggak begitu ya. Saya lagi ingat, apapun keadaannya, putuskan iya atau tidak, agar tidak menggantung perasaan seorang wanita atau seorang laki-laki. Insya Allah kita akan bahas di poin keempat tentang tetap menjaga jarak sampai akad nikah selama proses pernikahan ini di pertemuan selanjutnya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita pasangan hidup yang salih, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang Allah jadikan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.